Kami silakan. Terima kasih, Benar, anggota Golkar yang saya hormati, Menteri. Saya lihat dari tadi catatan Pak Menteri sudah penuh, saya lihat. Jadi saya nggak mau menambah-nambah catatan Pak Menteri. Yang penting aja. Kalau politisinya ini Pak Menteri mau disuruh bicara 5 menit, 10 menit, setengah jam, kan tergantung kita aja. Saya khawatir nih yang pemimpin ini dari Partai Golkar ini kok terlalu lama ini pertanyaan-pertanyaan ini kan. Jadi gini Pak Menteri, pertama saya ingin yang mendasar dulu, saya mendengar dari Pak Presiden itu, yaitu kita harus melakukan ketahanan energi. Cuma kalau saya tanya berbagai pihak, Pertamina dan lain-lain, definisi ketahanan energi ini belum jelas apa sebetulnya. Apakah kita harus seluruh sumber energi itu harus dari dalam negeri, apakah itu yang dimaksud dengan ketahanan energi, atau dengan kita punya cadangan strategis sampai 6 bulan. Kalau sekarang kan cadangan kita hanya cadangan operasional 15 hari, 10 sampai 15 hari. Jadi tolong diberi dulu oleh Pak Menteri kepada seluruh stakeholder di dalam pemerintahan yang terkait dengan sektor energi, kemana nih arah ketahanan energi kita ini seperti apa, khususnya definisinya seperti apa. Kalau kita beli seperti apa, waktu itu saya sampaikan di Pertamina, kita beli crude, kita beli dengan uang yang sangat besar, kita simpan, kita bikin banker yang rahasia kayak di Amerika itu Pak Menteri. Ininya sangat besar sekali, jadi pada saat perang masih aman, kita masih ada cadangan minyak kita cukup memadai. Saya nggak kebayang kalau kita perang, kata Pak Prabowo, seluruh negara dia akan peduliannya pada negaranya sendiri. Nah, bagaimana nasib kita kalau impornya di stop? Apakah itu salah satu maksud yang dimaksud oleh Presiden? Misalnya, dalam situasi darurat, kita masih harus mampu bertahan dengan energi yang kita miliki. Ini hanya semacam pendahuluan saja yang mungkin bisa dirumuskan oleh Pak Menteri. Terus kedua, terkait subsidi energi yang disampaikan oleh teman-teman tadi, saya sependapat sebetulnya dengan Pak Menteri, antara subsidi dengan kompensasi ini menurut saya beda-beda tipis saja, beti aja, nggak pernah jelas juga bagi saya. Kalau toh akhirnya kompensasi itu dibayar juga oleh negara, apa bedanya dengan subsidi gitu? Apakah nggak sebaiknya juga langsung saja, misalnya pertalite ya, bukan salah yang kompensasi ya, BBM. Pertalite itu kan sistemnya kompensasi, tapi ujungnya dibayar juga oleh negara. Kenapa nggak ditetapkan saja dari awal sebagai subsidi misalnya? Saya hanya ingin supaya NOC kita, National Oil Company kita, Pertamina, cash flow-nya nggak berdarah-darah, Pak. Kan itu kalau 1 triwulan aja dia harus nalangi sekitar 40 triliun, 2 triwulan sudah hampir 100 triliun, baru diganti pada triwulan ketiga, kan berat juga. Sementara NOC kita ini kita suruh untuk bersaing dengan NOC di seluruh dunia. Nah ini tolong menjadi kajian sendiri oleh Pak Menteri antara kompensasi dengan subsidi. Kemudian yang lebih menarik yang disampaikan tadi adalah persoalan sudah kita miliki Dirjen Gakum. Ini memang sebelum ada diumumkan, saya salah satu yang selalu menanyakan ya, Pak Ketua ya, kalau di KLHK itu punya Dirjen Gakum, mereka bisa mengidentifikasi 3,3 juta kebun kelapa sawit ilegal di dalam kawasan hutan, dan akhirnya dilakukan pendekatannya adalah restoratif justice, bukan dipenjarakan mereka, bukan dituntut, tapi didenda dengan potensi pemasukan 300 triliun. Itu kelapa sawit ya. Kebayang saya kalau illegal mining dan illegal drilling ini Pak, jauh lebih besar dari itu. Potensi pendapatan negara kalau kita mau melakukan pendekatan denda dan lain sebagainya, atau mereka sudah beroperasi. Daripada mereka beroperasi tapi statusnya nggak jelas,
negara nggak dapat apa-apa. Paling ya aparat hukum masuk, bisa saja oknum aparat hukum bermain juga. Ujung-ujungnya yang diuntungkan ya pihak tertentu saja. Jadi ini salah satu yang menurut hemat saya yang sangat menggembirakan. Saya setuju, ini harus mendapat dukungan politik yang kuat dengan adanya Dirjen Gakum. Mari kita tertibkan seluruh illegal mining dan illegal drilling. Polanya terserah Pak Menteri. Kalau kita polanya ya win-win tadi, RG tadi, polanya didenda, negara diuntungkan. Saya rasa lebih dari 300 triliun, jauh dari itu. Jadi saya sangat mendukung dengan adanya Dirjen Gakum, kita tidak lagi berburu di kebun binatang, Pak. Kalau istilah saya gitu. Selama ini mungkin Dirjen kita berburunya di kebun binatang. Kalau udah bisa ada Dirjen Gakum ini, kita betul-betul berburu di hutan sekarang. Kita cari itu. Yang ilegal-ilegal itu kita selesaikan. Karena Pak Menteri sudah punya instrumen yang memadai. Kalau dulu nggak ada. Kalau dulu yang punya Gakum, mitra kita dulu namanya Kailasa. Dia ada. Dan saya minta memang dirjennya yang betul-betul punya nyali ya Pak Menteri. Memang luar biasa ini tantangannya. Dirjen Gakum ini banyak sekali tantangannya. Jadi orangnya betul-betul ya betul-betul serius dan punya nyali untuk melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut. Terus terkait tadi banyak kali isu-isu tentang izin, Pak. Izin ini memang IU dan lain sebagainya, memang isu yang cukup seksi kan. Ada yang bilang, oh ini gampang sekali keluar, ini sulit dan lain sebagainya. Ini kok belum ini sudah keluar dan lain sebagainya. Tadi Pak Menteri sudah mengarahkan supaya berbasis online. Tapi sebetulnya berbasis online itu sebetulnya kan itu hanya justifikasi aja Pak, masih bisa di diakalin kan. Ya diolah kalau istilahnya Pak, Gunnar masih bisa diolah. Jadi kadang-kadang Pak Menteri, pengalaman saya Pak, mohon maaf, online itu hanya salah satu instrumen untuk mencari cara melegalkan sesuatu. Wah ini udah online kok. Di balik online itu banyak sekali permainannya. Jangan dilihat hanya di ujung online-nya. Oh ini sudah terbuka. Nah, maka dari itu memang kita kemarin RDP dengan Dirjen Minerba beberapa hal yang menjadi kesimpulan kita siap mendukung kementerian dalam rangka menertibkan hal-hal yang terkait dengan masalah perizinan tersebut. Sehingga dalam mengeluarkan izin itu betul kita prudent Pak. Jadi tidak lagi teman-teman tadi banyak sekali cerita isu ini gitu ya. Kalau kena saya, karena ini sekarang masalahnya adalah raker ya, jadi saya nggak terlalu banyak masuk yang sangat detail. Nanti yang detail nanti biar di bagian dirjennya Pak Menteri nanti. Kalau saya sekarang detail juga nanti kasihan dirjennya nggak punya kerjaan nanti Pak. Nanti biar kita yang kasih yang peran-peran itu ke dirjen nanti Pak, yang detail-detail. Kalau Menteri kan polisi saja. Berikutnya adalah persoalan hulu migas. Saya senang sekali Pak Menteri mengatakan bahwa sumur-sumur yang idle itu akan segera dilelang. Tapi juga yang dilelang ini kalau kita kasih ke swasta itu barangnya yang barang-barang dipilih dulu Pak ya, nggak bagus sedikit kan. Kalau yang sudah sumur idle-nya memang sudah berat ya, tentu secara cost-nya juga berat bagi siapapun untuk antara cost dengan hasilnya bisa-bisa sudah tidak fisikal lagi. Ini kan berat juga. Kalaupun Bapak lelah, Bapak umumkan berkali-kali juga pasti tidak akan ada peminat. Kalau mereka tahu kondisi real yang ada saat ini. Dan memang beberapa kritik kita, cost per barrel kita kan cukup tinggi. Contoh saya tanya masalah rokam. Dulu waktu dilepas dari Chevron, setahu saya hanya 16. Saya sudah sampaikan ke direktur dulu di Pertamina hanya $16 per barrel. Sekarang sudah $32 per barrel. 2 kali lipat meningkatnya. Terus banyak sekali sumur baru
Sementara saya tidak tahu seberapa jauh mereka sudah melakukan di sumur pengembangan di Wongkon. Nah ini memang sangat detail, nanti bagian-bagian dari Dirjen Migas dan ketika S nanti akan kita bahas. Cuma ini informasi-informasi saja sedikit untuk diketahui oleh Pak Menteri. Sekaligus juga Pak Joko, ini Pak Joko ini saya sudah lama kenal. Mana SKK keluar ya? Keluar ya, dulu masih direktur waktu saya pimpinan di sini. Masih direktur.